Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujaan dan hati kami satu-satunya ya Tuhan, pada sore hari ini kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih setelah sepanjang hari Tuhan sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati kami semua dalam kegiatan kami masing-masing. Dan sore hari ini Engkau sudah gerakkan hati kami, Engkau sudah menyentuh hati kami untuk kami bisa kembali datang kepadamu guna beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami sebelum menunaikan ibadah ini menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, terutama Tuhan memberikan pengampunan atas kekurangan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah PA pada sore malam hari ini. Kami serahkan ke tangan-Mu alat-alat yang digunakan, biar Tuhan juga menolong, memberkati semua. Namun demikian di saat kami beribadah kepadamu, mau memuji, membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, nomor 59. NR 59, kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara sekalian. Ya, pujian ini begitu indah untuk kita sekalian. Dan kasih Allah itu memang sungguh terbukti. 2000 tahun yang lalu Dia naik di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kesalahan kita. Ya, sehingga kita bisa seperti sekarang ini betul-betul bukan karena kuat dan gagah kita, ini hasil karya dari penebusan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita diajar untuk kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia Tuhan. Ini yang kita harus selalu naikkan kepada Tuhan dalam segala hal, biar ucapan syukur itu tetap naik ya di hadapan Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR juga, dari nomor 240, NR 240, Kasih Yesus. Kita bersama tundukkan kepala. Benar Tuhan, hanya di dalam kasih-Mu
kami merasakan ketenangan, keteduhan, kedamaian. Itu sebabnya kami kembali sangat merindukan kasih itu Tuhan. Kasih yang sudah mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Untuk kami boleh renungkan, resapi, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami berkat-Mu lewat pujian ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya Tuhan untuk kami belajar lagi, untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau tetap memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan, kosongkan hati kami, sucikan hati kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pun kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, terutama pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan dari sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman itu nyata menolong kami, menyucikan kami Tuhan, bahkan memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami berkat yang dari Engkau. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama di rumah mereka masing-masing Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan yang dari Tuhan, dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, ya karena Tuhan sudah menolong kita. Dan kasih-Nya itu begitu penuh, saudaraku. Tanpa kasih-Nya kita bukan apa-apa, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih itu sungguh-sungguh ya sudah menolong, menopang, memampukan kita untuk kita bisa berbuat sesuatu, terutama untuk bisa beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, ya kita tetap mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya lewat situasi dan keadaan yang Tuhan izinkan ini. Biar ucapan syukur itu tetap naik di hadapan Tuhan. Jangan membuat situasi ini, saya juga belajar untuk bisa menahan diri, menahan situasi, ya untuk kita belajar sabar, ya sabar. Ya kalau kita ada roh Tuhan, ada kasih, maka kasih itu akan menghasilkan hati yang sabar. Sabar inilah yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga, dalam suka, duka, maka ucapan syukur itu selalu naik di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, sebab kita menyadari di hari-hari ini tidak seorang pun yang tidak mengalami ya kesulitan atau kesusahan, baik dalam bidang ekonomi, pekerjaan, apapun juga kesulitan sedang terjadi. Ya, kesulitan terjadi, yang ini membuat kalau kita tidak sabar, kita bisa dipengaruhi dan terpengaruh oleh dunia ini, yang membuat pada akhirnya ya kita tidak bisa menjadi sabar, kita menjadi orang yang tidak bisa mengasihi, kasih itu menjadi dingin, situasi yang semacam ini kasih bisa menjadi dingin, sehingga bisa menimbulkan
atau ya menghasilkan tindakan-tindakan yang ada di luar Tuhan. Ya, tidak ada kasih berarti yang adalah kebencian-kebencian. Dan itu memang akan terjadi justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kasih itu menjadi dingin sehingga orang saling membenci, bahkan saling membunuh, Jadi saat itu, tetapi biarlah kehidupan kita, anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan di hari-hari ini justru kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan ini justru akan membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita yang menjadi gereja Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan kembali dalam pemeriksaan kita, saudara sekalian. Kita masih menekuni tentang jarak antara. Menekuni jarak antara, jarak antara ini Tuhan sudah tetapkan yaitu 2000 hasta. Ya, jarak antara ini ada 2000 hasta, dan angka 2000 itu menunjuk kepada ruangan suci, isi dari ruangan suci itu adalah 2000 hasta, saudara sekalian, dan inilah tempat yang paling tepat untuk kita gereja Tuhan, seperti apa yang Tuhan tetapkan di dalam jarak antara ini, maka kita bisa melihat gerak daripada tabut perjanjian itu. Di jarak antara 2000 hasta di ruangan suci ini, ini juga menunjuk zaman gereja atau menunjuk gereja Tuhan atau kandang penggembalaan, maka disitulah kita bisa melihat gerak dari tabut itu. Kenapa demikian? Sebab dalam ruangan suci ini kita bisa melihat 3 macam alat ini, 3 macam alat ini sama semua. 3 macam ini menunjuk kepada ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Justru lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan itu, dengan 3 macam ibadah ini, maka kita betul-betul dipastikan untuk kita bisa melihat betul-betul gerak kita sedang dibawa kemana oleh Tuhan. Maka disinilah tempat kita. Itu sebabnya biar kita tekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita ini. Kita sudah memeriksa isi dalam ruangan suci ini. Yang pertama yaitu meja roti sajian, meja roti sajian kita sudah memeriksa. Itu bicara tentang ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci semacam sekarang ini, yang kita sedang lakukan ini, ibadah pendalaman Alkitab, itulah meja roti sajian, dan perjamuan suci, Ini untuk apa? Untuk membawa kehidupan kita untuk sampai dalam kematangan rohani, kematangan iman kita. Jadi firman dan perjamuan suci itu untuk mematangkan iman kita sampai sewaktu-waktu iman itu menjadi permanen. Maka iman yang permanen itu digambarkan seperti buli-buli emas yang berisi mana yang akan tersimpan di dalam tabut perjanjian. Ini yang kita bisa lihat sampai memuncak, semua akan memuncak. Sedangkan yang kedua, alat yang kedua adalah kaki dian emas. Ini bicara tentang ibadah juga, ibadah raya atau ibadah fellowship atau persekutuan, yang di mana ibadah-ibadah raya atau ibadah persekutuan itu, maka justru bermunculan karunia-karunia Allah, karunia-karunia kudus itu begitu luar biasa. Luar biasa. Dan sampai sewaktu-waktu juga akan memuncak, saudaraku sekalian, akan memuncak juga. Sampai nanti sewaktu-waktu
kalau kita tekuni ibadah-ibadah ini, akan membawa kepada suatu pengharapan atau kesucian yang permanen, saudaraku. Maka nanti akan menjadi alat yang kedua, yaitu tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuahkan buah badam, yang juga nanti akan tersimpan di dalam tabut perjanjian ini. Begitu luar biasa. Itu sebabnya biar di hari-hari ini kaki Dian Emas yang juga menunjuk kepada gereja Tuhan atau sedang jemaat Tuhan, juga menunjuk kehidupan kita. Biar kehidupan kita, kehidupan yang betul-betul nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan yang bisa mengeluarkan sinar. Yang terakhir kita periksa kemarin itu adalah proses pembuatan dari kaki Dian Emas. Jadi kaki Dian Emas itu ya beda dengan meja roti sajian. Yang meja roti sajian yang terbuat dari kayu penaga satu, yang disalut dengan emas. Tetapi kaki Dian Emas ini adalah dari emas tulen, dari emas murni, seberat 1 talenta. 1 talenta. 1 talenta itu sama dengan 34 kilo emas. Coba saudara. Kalau sekarang kita punya emas 34 kilo, saudara, sudah sugih, saudara. Ya, kalau itu diuangkan kurang lebih 17 miliar. Ya, kalau itu uang itu segitu dimasukkan di bank, sudah goyang kaki, tiap bulan kita terima bunga. Itu secara fisik, saudara. Jadi, saya ingin menunjukkan bahwa secara fisik pun, ya, harga pembuatan pelita emas ini kalau dirupiahkan sekarang itu nilainya mahal, tinggi. Itu yang dibutuhkan baru untuk pelita emas, belum lagi untuk tutup pendamaian, itu juga dari emas murni. Dari papan jenang yang disalut dengan emas. Ya nanti mesbah dupa dari kayu juga disalut dengan emas. Berapa kilo lagi, berapa talenta lagi yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah Tuhan itu. Untuk kebutuhan rumah Tuhan itu. Nah itu sebabnya, saudara sekalian, 1 talenta emas ini, maka ini emas yang tulen, terjadinya kaki Dian Emas atau pelita emas bukan dicetak, tetapi berproses, yaitu melalui proses tempa. Pelita emas itu ditempa, dipanaskan. Ya, untuk menjadi pelita emas, untuk menjadi terang, ini kalau kita praktekkan untuk kehidupan kita, untuk menjadi terang itu suatu prosesnya harus dipanaskan. Artinya ditempa, artinya dipanaskan itu artinya harus rela untuk mengorbankan kepentingan kita sendiri, mengorbankan mungkin hak kita, harga diri kita untuk ditempa, untuk nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, tempaan itu sengsara, penderitaan, ditempa, mengalami sengsara. Tapi justru kalau memang itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, demi suatu rencana Tuhan, maka Tuhan pasti juga memberikan cara untuk kita. Kalau betul kita memang ada satu kerelaan, menghadapi sengsara penderitaan itu demi suatu rencana Allah, maka justru penderitaan atau sengsara itu kesempatan untuk kita berhenti dari berbuat dosa. Jadi mulai dari berhenti dari berbuat dosa ini. Ya, ketika kita dipanaskan, ditempa mulai kita berhenti berbuat dosa. Nah, ketika kita diolok, dicaci maki, ya, kita dilecehkan, diilok-ilok ke,
kita masih membalas, berarti belum berhenti berbuat dosa. Ya, ketika kita dilok-ilok nih, kalau zaman dulu orang kalau ribut, orang berkelahi situ, ya, kalau perang padu, ya orang Jawa bilang padu begitu, kan berhadapan muka. Nah, kalau kita di sini, kalau kita lihat orang begitu, malah ditonton, asik, ya, wah begini, saat begini, gini, ya, kebun binatang keluar semua, wah luar biasa. Tapi sekarang tidak seperti itu. Zaman sudah berbeda dengan zaman waktu saya kecil, Sekarang padu tidak berhadapan-hadapan, atau mungkin juga masih ada, tapi sekarang padu sudah di WA. Ilok-ilok nih WA, ngilok nih ini gini, macam-macam. Lalu dibalas lah. Ketika kita membalas, kalau gitu anak Tuhan, kita orang Kristen, berarti kita belum berhenti berbuat dosa. Tapi sebaliknya, ketika kita diilok-ilok nih, entek ngamek kurang golek, wes pokoknya, dan kita bisa menerima itu, baru itu namanya berhenti berbuat dosa. Kita tidak melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, ketika kita berhenti berbuat dosa, maka kita bisa berserah kepada Tuhan. Bisa menyerah kepada Tuhan. Nah, ketika kita bisa menyerah kepada Tuhan, inilah maka Tuhan ya berkehendak untuk membentuk, mau diapakan saja sudah pasrah, daging sudah tidak bersuara, atau dengan kata lain mati, mau diapakan saja, Kalau sekarang mungkin disuntik pati roso itu, orang ditidurkan ya semacam mati sejenak, sehingga sang dokter tenaga medis bisa leluasa bekerja. Nah, sama ketika kita sudah menyerah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan, maka di saat itulah saatnya Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Tuhan membentuk kehidupan kita untuk kemudian dijadikan alat yang berguna, yang Tuhan tempatkan di ruangan suci, menjadi satu-satunya alat penerang dalam ruangan suci. Menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Coba kalau seluruh jemaat itu semua menjadi terang, mengeluarkan terang, sudah berproses semua. Oh, alangkah terangnya gereja itu. Alangkah indahnya. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi celatu-celatuan, nggak ada. Baik lewat WA atau tatap muka, tidak ada. Kenapa? Sebab semua sudah berproses, sudah dibentuk oleh Tuhan. Semua masing-masing menunjukkan terang itu masing-masing di hadapan satu dengan yang lain. Ini menunjukkan terang ini bukan bersaing, beda. Bukan saingan, tidak. Tapi masing-masing bisa menunjukkan terang. Dan terang itu masing-masing bisa saling dilihat dan saling melihat, bukan melihat kekurangannya. Kamu kok nggak terang seperti aku terang, kamu kurang terang. Tidak, tapi masing-masing itu bisa mengeluarkan terang, bersinar, menerangi diri sendiri, orang lain merasakan terang, di sekitarnya juga terang, dan ruangan itu menjadi terang benderang. Dan sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, maka jemaat itu akan berselubungkan matahari dan beralaskan bulan dan bermahkotakan 12 bintang di kepala. Benda terang itu betul-betul melingkupi gereja Tuhan. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini, biarlah ketika Tuhan itu sedang memproses kehidupan kita, biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh siap untuk diproses, sekalipun itu sakit buat kita.
sekalipun itu sakit buat kita. Tapi kalau itu kita tekuni, saudara sekalian, kita tekuni, justru kita akan bisa mengatakan kita juga bangga, kita bermegah, kita bisa bermegah oleh karena kesengsaraan itu. Jadi bukan kita ciut nyali, bukan kita takut oleh karena penderitaan itu, tapi justru kita bermegah. Kenapa? Sebab Alkitab mengatakan kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Coba kita kembali membaca dalam Roma pasal yang kelima, suratan Roma pasal yang kelima. Ya, saya ingin membawa kita untuk kembali membaca satu ayat ini sebelum kita lanjut, saudaraku, untuk mengingatkan kita semua. Roma pasal yang kelima, saya tidak ingin membaca dari ayat 1, kemarin kita sudah membaca, tapi kita baca ayat yang ketiga, 4, dan kelima. Ya, ayat yang ketiga mulai 4 dan kelima. Begini bunyi firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Coba kalau ini bukan karena Tuhan, kalau kita tidak mengerti arti daripada sengsara ini, suatu, tidak mungkin kita bisa bermegah. Wong sengsara kok bermegah? Sengsara itu paling ditakuti oleh siapapun juga. Tapi kenapa ini bisa bermegah? Saudara sekalian, ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, ya ini kita yang harus mendalami. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, jadi kesengsaraan ini karena Tuhan, saudara sekalian, karena pengikutan kita kepada Tuhan, harga yang harus kita bayar untuk menjadi terang itu, saudara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sampai kita bisa berserah sepenuh. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi artinya orang yang tahan uji itu adalah orang yang tekun, atau tekun ketekunan kita dalam ibadah, dalam pelayanan kepada Tuhan itu akan menghasilkan tahan uji. Jika Tuhan izinkan kita harus menghadapi ini, saudaraku, maka ketekunan kita tidak digoyahkan, tidak tergoyahkan. Ya, jadi kita tidak tergoyahkan oleh keadaan yang sedang menimpa kita, saudara. Ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ingat baik-baik. Ya, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah. Dengan kata lain, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan, ditaruh dalam hati kita. Saudara sekalian, luar biasa. Nah, itu sebabnya kalau kita tekuni, saudara sekalian, kita sebagai sidang jemaat Allah, sebagai sidang jemaat Tuhan, kita tekun.
ketika kita menghadapi proses-proses yang Tuhan izinkan ini, saudaraku, maka betul-betul akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, pengikutan semacam ini, saudaraku, sudah tidak lagi pengikutan itu ditandai dengan keinginan atau kedagingan. Ini betul-betul mengajarkanku untuk kita semua, untuk kita bisa melihat ibadah pelayanan yang tidak ada tanda kedagingan sama sekali. Karena apa? Tuhan sudah proses sedemikian rupa. Mulai dari kita berhenti dari berbuat dosa, kita menyerah kepada Tuhan, dan Tuhan bentuk kita sampai betul-betul kita punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Maka sewaktu-waktu pengharapan itu akan menjadi permanen. Pengharapan sama dengan kesucian. Nah, pengharapan itu akan menjadi permanen, maka sewaktu-waktu pengharapan itu juga akan tersimpan dalam wujud tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badang. Itu juga ditaruh alat yang kedua ini di dalam tabut perjanjian, menjadi permanen. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, di hari-hari biar kita menjadi pelita emas atau kaki dian emas, sebagai jemaat-jemaat yang betul-betul bersinar. Masing-masing bisa menunjukkan sinar itu, terangmu itu kepada orang lain lewat perbuatan-perbuatan kebajikan yang Tuhan dah karuniakan kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh semua dipakai oleh Tuhan, dan sewaktu-waktu memang menjadi permanen, menjadi isi daripada tabut perjanjian, sama dengan menjadi isi dari gereja sempurna itu. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari sekarang kita akan maju satu langkah lagi, yaitu alat yang ketiga yang ada di ruangan suci. Ya, alat yang ketiga dalam ruangan suci itu, yang pertama tadi sudah meja roti sajian, kaki dian emas atau pita emas. Maka yang ketiga ini, ya, karena kita ini ibadah PA, saya ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, saudaraku, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk kita bisa menyampaikan kepada jemaat, ya. Ya, alat yang ketiga yang ada di dalam ruangan suci ini namanya mesbah dupa emas. Secara umum, saudara sekalian, mesbah dupa emas ini juga bicara tentang ibadah. Bicara tentang ibadah, yaitu ibadah, doa, dan penyembahan. Secara umum, pengertian daripada ya mesbah dupa emas ini dalam ibadah, saudaraku, adalah ibadah doa dan penyembahan. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit, saudaraku, tentang mesbah dupa emas ini. Ya, mesbah dupa emas ini, saudaraku, ya, terbuat dari bahan kayu penaga. Ya, seperti hanya meja roti sajian, kayu penaga yang sudah diolah. Ya, sudah digergaji, sudah dipotong, sudah diketam, sudah diukur, ya, sudah diberikan ya paku-paku atau pasak-pasaknya, sehingga terbentuklah ya mesbah dupa emas yang ukurannya itu tinggi 2 hasta. Nanti saudara bisa membaca dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai dengan 10, ya, atau Keluaran pasal 37 ayat 25 sampai 29. Jadi bentuk dari mesbah dupa emas ini, saudaraku, ya, dari kayu penaga disalut dengan emas. Ukurannya adalah tinggi 2 hasta,
Ya, 2 hasta itu kurang lebih ya 1 meter atau 90 cm. Panjangnya 1 hasta, jadi cukup kecil saudaraku ya. Panjangnya 1 hasta dan lebarnya 1 hasta. Itu wujudnya. Secara fisik semacam itu saudaraku. Dan kelengkapannya di sana juga banyak. Ada 4 buah gelang, ya. Ada 2 buah kayu pengusung dan seterusnya saudaraku. Ini bentuk atau wujud daripada mesbah dupa emas, terbuat dari kayu penaga, dilapis, disalut dengan emas. Apa ini saudaraku? Kayu penaga itu adalah kemanusiaan dari kehidupan kita. Kemanusiaan kita. Manusia daging kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Yang tadi saya mengatakan sudah digergaji, sudah dipotong, sudah diukur, sudah diketam, ya sudah diberikan pasak-pasak untuk terbentuklah ya yang namanya mesbah dupa. Lalu setelah itu disalut emas. Apa ini emas? Inilah sifat keilahian Allah. Sifat ilahi yang menyalut kehidupan kita. Sifat ilahi. Ya, manusia daging kita ada, tetapi daging kita sudah tidak bersuara, tidak nampak. Yang nampak itu adalah emas. Itu sebabnya disebutkan mesbah dupa emas. Tidak disebutkan mesbah dupa kayu, memang terbuat dari kayu penaga, tapi sudah disalut dengan emas. Manusia daging kita sudah tidak nampak. Perbuatan-perbuatan daging kita sudah tidak nampak lagi. Yang ada sifat-sifat ilahi yang kita bisa lihat dari buah roh itu, kasih dan seterusnya. Sudah bisa membaca dalam Galatia 5. Ya, buah roh itu, kasih yang menghasilkan kesabaran dan banyak lagi. Ini mesbah dupa emas yang sudah disalut dengan emas itu. Sekarang selanjutnya saudaraku, kedudukan dari mesbah dupa emas ini saudaraku. Ya, kedudukannya berhadapan dengan tapir. Jadi berhadapan dengan tapir, artinya dia berhadapan dengan tabut perjanjian yang dipisahkan dengan kain tapir aja. Tapi yang paling dekat di situ adalah kain tapir yang ada di depan tutup atau berada di depan tabut perjanjian itu. Ya. Jadi posisinya itu semacam itu. Jadi kalau kita bisa melihat paling dekat dengan kain tapir. Paling dekat dengan kain tapir. Apa tabir ini? Kain tabir ini atau tirai ini bicara tentang perobekan daging. Perobekan daging. Ketika Tuhan di atas kayu salib, dan Tuhan berseru kepada Bapaknya, maka terbelahlah kain tabir itu. Sehingga tabut perjanjian itu nampak. Jalan ke ruangan Maha Suci itu terbuka. Nah, di situ ya mesbah dupa emas itu letaknya. Sedangkan mesbah dupa emas ini secara rohani, arti pengertian secara umum, proses dari perobekan daging itu sendiri. Ya, sekarang saya sedang menjelaskan tentang kedudukan daripada kedudukan dari mesbah dupa emas ini. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang saya menunjukkan pengertian rohani dari mesbah dupa emas ini.
Ini perkataan misbah itu sabu, ya, ini diambil atau berasal dari perkataan altar. Altar yang dalam bahasa Yunani itu artinya tempat perapian yang tinggi. Tempat perapian yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita bisa mendalami ini satu, kita bisa mengambil satu pengertiannya. Jadi mesbah dupa itu artinya tempat yang ditinggikan. Ya. Jadi mesbah dupa ini artinya tempat yang ditinggikan, di mana dupa itu naik ke atas, di mana Allah dan manusia itu saling bisa bertemu. Jadi pengertiannya rohani begitu. Mesbah dupa emas ini bicara tentang bagaimana ketika saat itu terjadi suatu hubungan antara Allah dengan manusia itu. Ya, untuk bisa bertemu, yang dibuktikan adalah setiap kali imam besar Harun ini membakar wangi-wangian. Ya. Dan di sana artinya manusia itu bisa bertemu, saling bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan merasa wangi-wangian yang dibakar itu setiap pagi atau setiap senja. Senja itu menjelang malam atau sore begitu. Artinya apa? Pagi imam besar harus membakar wangi-wangian. Nanti sore lagi, ya, pagi, ya, sambil membersihkan lampu-lampu kaki dian emas, ya. Senjanya, ya, sambil menyalakan lampu-lampu itu. Artinya apa? Sepanjang hari, siang sampai malam, maka dupa atau bau harum wangi-wangian itu semerbak naik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Naik di hadapan, terjadi suatu pertemuan, suatu persekutuan antara manusia dan Allah itu untuk bisa bertemu. Puji Tuhan. Ini arti rohani dari mesbah itu. Ya. Lalu membakar ukupan. Ya, ada yang dibakar. Apa ukupan yang dibakar itu? Itulah dupa. Apa dupa itu buat sekarang? Ya, membakar ukupan itu sama dengan suatu kegiatan ibadah. Ya, jadi kalau ada mesbah dupa, tidak ada ukupan yang dibakar, ya bagaimana, saudara? Ya, ada ibadah doa, tapi tidak ada doa dan penyembahan. Ini bagaimana? Dan itu sebabnya, saudaraku, ya secara umum bahwa tadi saya mengatakan bahwa mesbah dupa emas ini berbicara tentang kegiatan doa dan penyembahan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, di hari-hari ini. Kegiatan berdoa, bukannya berdoa untuk bermohon, tapi berdoa untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Bertemu Tuhan secara pribadi, menyembah. Ya, seringkali saya mengatakan ada 3 macam doa, satu minimal. Ada doa permohonan. Itu sentralnya adalah apa yang kita minta, saudara sekalian. Ya, lalu yang kedua, kalau apa yang kita minta sudah kita dapat, doa kita dijawab oleh Tuhan, maka ada doa yang kedua yang namanya doa ucapan syukur. Berterima kasih karena doa kita didengar oleh Tuhan.
Atau saya tambahkan satu. Lalu yang ketiga ada doa yang namanya doa syafaat. Kita bisa saling mendoakan teman-teman kita, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan bangsa dan negara, itu doa syafaat. Tapi puncak daripada doa itu bukan meminta, bukan mengucap syukur, bukan doa syafaat, tapi kita memberi doa penyembahan. Bagaikan asap itu, ukupan itu, dupa itu dibakar, yang menghasilkan serbak bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud, saudaraku, dalam kitab Mazmur, dalam kitab Mazmurnya, saudaraku, Mazmur 141, saudaraku. Kitab Mazmur 141, saudaraku. Ya. Mazmur 141. Kita lihat doa. Khususnya kalau kita diizinkan Tuhan dalam pencobaan, ya kita bisa menyembah kepada Tuhan, itu hal yang luar biasa. Mazmur 141. 41. Ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ketiga atau ayat yang keempat kita baca. Ayat yang pertama ini ya doa yang ditulis oleh Daud. Raja Daud mengatakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku." Ini luar biasa Daud dalam tulisannya ini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah kepadaku. Dalam ejaan sehari-hari, saudaraku, ini lebih gampang untuk bisa diterima, gampang untuk bisa dimengerti. Dia katakan ayat 1 dalam ejaan sehari, "Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah aku segera." Ini luar biasa ini. Meminta tetapi ada segeranya. Ini Daud. "Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ya, dengarlah aku bila aku berseru kepadamu." Ini suatu permohonan dari seorang raja, saudaraku. Ya, dalam tulisannya, karena ada sesuatu yang mendesak. Kenapa? Perikopnya doa dalam pencobaan. Doa dalam pencobaan. Dia katakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Kenapa? Karena dia ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan. Itu mungkin juga yang sedang kita lakukan di hari-hari ini. Itu sebabnya ibadah doa dan penyembahan ini, maka Tuhan ajarkan semacam itu. Ya, ada satu kebutuhan, kita datang kepada Tuhan. Dan ibadah-ibadah, terutama ibadah doa dan penyembahan ini, di samping kita juga bermohon kepada Tuhan, tapi kita juga bisa menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, "Biarlah doaku adalah bagimu." Jadi artinya, doa ini untuk Tuhan. "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan." Dalam ejaan sehari-hari katakan, "Terimalah doaku sebagai persembahan dupa, dan tanganku yang terentang sebagai kurban malam." Tangan yang diangkat itu, ya, seperti persembahan kurban pada waktu malam. Tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu malam. Dalam ejaan perjanjian baru, dalam ejaan baru. Ini luar biasa. Ada satu komunikasi antara Tuhan dan manusia. Di sini kita dibawa oleh Tuhan, diajar untuk kita berdoa. Doa itu untuk Tuhan. Biar doaku adalah bagimu
seperti persembahan ukupan yang semerbak, doa dan penyembahan yang semerbak di hadapan Tuhan. Bagikan Harun ini dia membakar wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, kenapa? Ya, awasilah mulutku ya Tuhan, supaya tidak berkata-kata yang tidak benar. Supaya tidak berkata-kata yang di luar firman. Ya, berjagalah pada pintu bibirku untuk tidak membicarakan orang lain, tidak membicarakan kekurangan orang lain, tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar kepada orang lain. Ini doa daripada Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan. Ya, nampaknya mulutnya Daud ya begitu, sampai dia mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan kita ikut dalam sukacita mereka, sukacita orang jahat, orang fasik ini. Ini yang dia minta. Untuk apa? Untuk supaya doa dan persembahan dupa itu, doa dan penyembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, inilah mezbah dupa itu. Untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, tapi juga bisa berdoa untuk kebutuhan kita, berdoa untuk kebutuhan sesama kita. Tadi saya mengatakan ada doa permohonan, ada doa ucapan syukur, tapi juga ada doa saat kita juga bisa berdoa untuk kita saling mendoakan antar saudara sidang jemaat satu dengan yang lain. Bisa mendoakan bangsa dan negara, berdoa untuk raja-raja, berdoa untuk penguasa, berdoa untuk pemerintahan kita. Ini kita lihat Daud ini suatu dalam tulisannya. Tetapi dalam perjanjian baru Paulus juga mengajarkan untuk kita berdoa untuk raja, untuk presiden, untuk pemerintahan. Coba kita baca ya 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, saudara sekalian ya. Ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Ayat yang pertama. Mengenai doa jemaat. Ya. Jemaat yang digambarkan sebagai kaki dian emas tadi selaku. Pertama-tama aku menasihatkan. Ini kepada jemaat. Ya. Dia menulis surat kepada Timotius. Ya, tapi ini untuk jemaat, mengenai doa jemaat. Ya, surat ini kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, apa itu? Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Mendoakan raja. Siapa raja itu? Raja itu sekarang adalah presiden, kepala negara, pemerintahan. Ya. Dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan.
Jadi ini kita memang diajarkan. Bukan saja kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita. Bukan hanya kita berdoa syukur karena doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi kita juga diajar untuk berdoa syafaat. Dan Alkitab ini kepada raja-raja, penguasa, dan pembesar agar kita dapat hidup tenang. Jadi dengan kita berdoa kepada untuk pemerintahan yang sah, ya, untuk pemerintahan yang sah ini untuk supaya ya bagi kita juga suatu hal yang penting untuk supaya disebutkan ya agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Jadi kebijakan-kebijakan daripada pemerintah dalam hal ini ya melalui presiden, wakil presiden dan jajarannya selaku akan memberikan ketenangan, ketentraman ya kepada kita, khususnya lewat ibadah-ibadah. Ya, kita bisa tenang beribadah, bisa tenang untuk mencari nafkah, kita tenang dalam kita beraktivitas apapun juga. Ini penting untuk kita selalu berdoa. Itu sebabnya kita juga selalu melakukan berdoa sebelum kita ya berpisah, sebelum kita menyelesaikan ibadah. Kita selalu ingat pemerintahan, mulai presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bahu-membahu didoakan untuk memberikan ketenangan dan ketenteraman kita. Jangan dibalik. Kita jangan niru orang yang tidak benar suatu. Bukan mendoakan malah mencaci maki. Malah merusak, memfitnah, menuduh pemerintahan begini-begini. Saya punya keyakinan tidak ada pemerintahan yang tidak ingin menyejahterakan rakyatnya. Semua kita tahu lewat firman Tuhan, dan bahkan ajaran firman Allah mengajarkan ini. Itu sebabnya kita diajar berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar yang saya sebutkan tadi, sehingga kita bisa tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan, dalam hal mencari nafkah, dalam hal ibadah pelayanan kita bisa tenang, bisa tentram, kita bisa melakukan. Kita sedang mengalami ini, saudara sekalian, dan ini harus kita naikkan terus, jangan sampai kemudian nanti pemerintah ini kalau sampai pemerintah yang baik sekarang ini yang mendukung, yang melindungi, tapi sebaliknya jangan sampai kemudian nanti kalau kita tidak mendoakan lalu datang pemerintahan yang zalim, yang jahat, habis kita. Itu sebabnya tugas kita adalah untuk selalu berdoa untuk pemerintahan yang sah ini. Jadi di samping kita membakar dupa, berdoa dan menyembah kepada Tuhan, berdoa dan menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan juga ajarkan untuk kita berdoa syukur, tapi juga berdoa syafaat. Contohnya kepada pemerintah tadi. Nah, saya ingin lanjut satu dua lagi ya. Mesbah dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Ya. Mesbah dari kayu penaga yang disalut dengan emas, yaitu mesbah dupa emas. Ini menunjuk kepada sidang Tuhan itu, sidang jemaat itu harus merupakan mesbah dupa yang penuh dengan Roh Kudus. Ini harus. Ya, dupa ada mesbahnya, tapi juga ada dupa yang dibakar. Itulah jemaat
yang harus bisa menjadi mezbah dupa yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, artinya apa? Bahwa doa itu dilaksanakan bukan oleh kemampuan atau kekuatan sendiri. Kenapa membutuhkan dalam doa itu Roh Kudus itu? Dipenuhkan Roh Kudus itu untuk supaya doa itu bukan dilaksanakan oleh kemampuan atau kekuatan sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Atau mungkin karena kewajiban atau terpaksa. Saudara sekalian. Ya, justru sebaliknya. Kalau doa itu atas kemauan sendiri, itu hanya kita lakukan sebagai suatu kewajiban, apalagi kalau terpaksa kita lakukan, justru akan membuat yang dikhawatirkan doa yang semacam itu suatu justru bisa membuat lambat atau cepat, maka justru kita akan mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati, yang memenuhi kita, yang mendorong kita untuk kita bisa beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Firman dan Roh Kudus, meja roti sajian dan kaki Dian Mas akan mendorong kita, ya, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang memenuhi kita, akan mendorong kita untuk kita bisa melakukan itu dengan benar. Itu sebabnya suatu ya doa penyembahan itu, kalau ada firman dan Roh Kudus, ada meja roti dan ada pelita emas suatu, maka doa kita ini akan betul-betul, ya, doa itu akan didorong oleh firman dan Roh Kudus untuk sampai kita bisa menyerahkan diri sepenuh. Jadi doa penyembahan itu sama dengan penyerahan diri sepenuh. Sekali lagi saya ulangi. Doa penyembahan ini sesungguhnya merupakan suatu penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Roh Kudus akan berperan. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa menyembah bagaimana seharusnya kita berdoa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, saya ingin mengakhiri pada sore malam hari dalam ibadah PA ini. Biar mezbah dupa kita ini dibangun kembali, digairahkan kembali lewat firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa 3 macam alat ini, meja roti dan pelita emas, akan mendorong kita untuk kita masuk dalam doa dan penyembahan ini, untuk masuk dalam proses perobekan daging ini, sampai sewaktu-waktu daging itu tidak bersuara. Ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tanpa Roh Kudus itu memenuhi kita, memimpin kita, yang akan membuat kita dalam penyerahan diri sepenuh, saudara. Tidak mungkin itu bisa. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus ini berperan aktif, saudara, untuk membawa kita, di samping kita ada penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Roh Kudus itu akan mendorong kita, membangun hubungan kita, kasih kita dengan Allah itu semakin intens, semakin sungguh-sungguh, semakin lekat. Saudara sekalian, coba kita akan baca
Ya, dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal yang ke-8. Ya, jika Tuhan izinkan besok kita akan lanjutkan ini, saudaraku. Kita akan baca pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Perhatikan baik-baik. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi ini penting sekali di hari-hari ini. Biar kita memberikan hidup ini lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, sementara kita berada di jarak antara ini, dalam ruangan suci ini. Biar kita tekuni 3 macam ibadah ini. Kita tekuni 3 macam ibadah ini. Ini saling menopang. Ya, bahkan kalau saya tegaskan bahwa doa dan penyembahan, ya, ibadah doa dan penyembahan mezbah dupa ini tempat yang ditinggikan, yang sangat dekat dengan tabut perjanjian, hanya dipisahkan oleh kain tabir saja. Saudara sekalian, ayo kita tekuni. Kalau kita kurang, mulai dari saya. Satu. Ayo biar saya dikoreksi dan kita semua dikoreksi. Lewat ibadah ini kita sedang dibawa kemana? Di jarak antara ini, di ruangan suci ini, kita sedang dibawa kemana? Yang pasti kita sedang dibawa untuk selalu melihat gerak daripada Allah itu, gerak dari tabut perjanjian itu, di mana Allah bertakhta di sana. Dia akan membuat jalan, akan membuka jalan, dan sungguh-sungguh keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyadari, saudara, dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, jelas setelah kita melihat dari firman Tuhan ini, masih terlalu banyak kurang dan salah kita. Banyak kelemahan-kelemahan. Tapi kita jangan takut dengan kelemahan itu, dengan kekurangan kita. Masih ada waktu, masih ada sarana. Jika kita mau datang kepada Tuhan, berseru seperti Daud tadi, dia katakan sesuatu. Ya, seperti Daud dia mengatakan, ya biarlah doaku adalah bagimu. Atau ayat 1, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Bila doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Biar kita bermohon, kita menyatakan kepada Tuhan lewat doa dan penyembahan kita, membangun mezbah dupa, mezbah itu, untuk kita perbaiki doa dan penyembahan kita. Saya yakin dan percaya nanti kita akan melihat hasilnya kalau kita bisa berdoa dan menyembah kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Ya, kita berdoa supaya Tuhan berikan firman Allah untuk kita, bukakan firman-Nya untuk kita, ya, untuk supaya kita betul-betul di hari-hari ini, di masa, di jarak antara ini, kita betul-betul kita nyaman dan kita bisa melihat kemuliaan Allah itu. Lewat kandang penggembalaan, lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam gereja-gereja untuk bisa menyampaikan firman Allah yang akan menuntun kita, membawa kita kepada tujuan yang pasti, kegerakan yang besar, yaitu kegerakan pembentukan tubuh Kristus, pembentukan tubuh mempelai, dan Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali. Di hadapan kita
ada perjamuan suci, saudara. Kalau kita memang merasa ada kekurangan, ada kelemahan, belum seperti apa yang Tuhan inginkan, ayo kita bersama-sama kita manfaatkan waktu. Kita manfaatkan sarana yang Tuhan beri ini. Nah, tubuh dan darahnya Kristus ini. Mari kita akan akhiri dengan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR saudaraku, Kekudusanmu Bapa, NR 122. NR 122.
saja. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang kudus, Engkau yang maha kudus, Engkau yang patut dan layak untuk disembah. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Firman-Mu sudah mendahului, Firman sudah mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa menyembah kepada-Mu, datang kepada-Mu, untuk bersembah sujud kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga penyembahan kami bahkan dupa yang berbau harum naik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, namun demikian Tuhan, kami menyadari apa yang seperti Engkau nyatakan lewat firman, kami belum seperti itu. Dan itu sebagai kami mengaku di hadapan Engkau, ampuni kami, sucikan hati kami Tuhan, untuk kami lebih berdoa dan menyembah lagi kepada-Mu Tuhan. Nama Engkau dipermuliakan. Engkau selalu Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, dan Engkau selalu memberikan sarana kepada kami. Bila korban-Mu itu, kasih yang sempurna itu, Ia akan selalu mendorong kami, membawa kami untuk kami bisa menyembah, berserah, bersembah sujud hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Perjamuan suci ini Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, semangat yang baru untuk kami bisa mengiring Engkau, tahan mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami, sekali sucikan, layakkan kami untuk kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, ya kita akan manfaatkan untuk kita menyiapkan diri. Bagi saudara sekalian yang sudah menyiapkan diri untuk kita menggunakan tubuh dan darahnya Tuhan ini, ya, untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kita. Ya, puji Tuhan, mari kita persiapkan. Bagi yang sudah siap, mari angkat tubuhnya Kristus. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh ya cawan atau darahnya Kristus itu taruh di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada, kita nyatakan apa yang sedang kita rindukan, yang kita hadapi, kita gumulkan. Tuhan siap untuk menolong, membuka jalan buat kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur, terima kasih. Kami atur persembahkan kepada Engkau, begitu luar biasa dan baiknya Engkau, kasih-Mu begitu melimpah Tuhan lewat firman Tuhan dan perjamuan suci yang sudah kami rasakan nikmati ini Tuhan, untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru kepada kami sidang jemaat-Mu semua, untuk kami jemaat-jemaat dalam mesbah-mesbah dupa dari emas, di mana Engkau Tuhan ada, Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini yang begitu melimpah kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua dengan limpahnya. Tetap kita berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Jika Tuhan izinkan, besok kita akan lanjutkan pemeriksaan kita. Mohon doa dari sidang jemaat sekalian, doa untuk supaya juga firman Tuhan dibukakan buat kita. Doa juga alat-alat yang kita gunakan, ya, supaya Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Ya, tadi Tuhan izinkan ada sedikit kemacetan, selalu kita doakan. Ya, inilah yang kita hadapi. Ya, alat-alat juga bisa dipakai setan untuk mengganggu ini, tetapi ya saya diajar untuk menjadi sabar, untuk bisa mengerti, dan kita Tuhan tolong dan bisa selesai akhirnya sampai tuntas ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadwal ibadah kita, mohon perhatiannya, besok kita tetap ada ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore tepat, sudah dilanjutkan ibadah raya hari Minggu, dan selanjutnya nanti kita dengar pengumuman pada hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua seperti apa yang Tuhan nyatakan lewat ibadah pada malam hari ini. Bagaimana kita diajar berdoa, juga berdoa untuk raja-raja, untuk para pembesar. Artinya berdoa, raja itu adalah pemimpin. Raja itu sama dengan pemerintah atau presiden sekarang ini. Dan pejabat pembesar itu pejabat-pejabat tinggi negara. Ya, perlu kita doakan, sebab kalau kita berdoa dengan benar, tujuannya benar, sebab beliaulah dengan kebijakan-kebijakannya yang akan bisa membuat kita tentram dan tenang. Kita doakan pemerintahan kita, khususnya di hari-hari dalam menghadapi pandemi corona ini. Kita berdoa, ya, minta kepada Tuhan segera bisa berlalu, kita bisa beribadah secara tatap muka. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Tetap juga kita berdoa samaat, itu berdoa juga antar saudara dengan yang lain. Ya, kita saling mendoakan, ya. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu. Tuhan, Engkau sudah menolong, memberkati ibadah kami hingga selesainya. Dan sekarang sebelum kami meninggalkan tempat ini, Tuhan, kami berpisah. Biarlah Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati, memberikan semangat, memberikan hati yang berkobar-kobar di hari-hari ini. Tetap setia beribadah kepadamu, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan untuk gereja kami, tempat ibadah kami. 3 macam ibadah ini, biar Tuhan Engkau menolong kami. Ada kelemahan Tuhan, ada kekurangan kami, tapi biarlah Tuhan firman dan Roh Kudus-Mu dan kasih-Mu akan selalu memperbarui hati kami, Tuhan, untuk kami tetap semangat dan setia mengiring Engkau. Hamba berdoa pada seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa yang paling sepuh, dimanapun saat ini berada, dan dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan, biar Tuhan menolong, memberkati mereka semua. Nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, masalah persoalan yang mereka hadapi, biar Tuhan menolong semua, Tuhan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Engkau sanggup dan mampu untuk memberikan pertolongan kepada seluruh sidang jemaat. Ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan
Biar kami belajar untuk menekuni, terutama berikan firman-Mu untuk kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Mulai dari Bapak Presiden, Tuhan, dan Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai pun TNI Polri boleh bahu-membahu. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat yang marifat yang dari surga, bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang menenangkan, yang menenteramkan seluruh kami rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pemberontakan, tapi bila damai sejahtera-Mu Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami boleh tenang untuk menjalani hidup ini, terutama bisa beribadah, bisa melayani Tuhan dengan leluasa Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang juga mengganggu, merintangi bangsa dan negara kami, mengganggu kami, anak-anak ketebusan-Mu, mengganggu gereja-Mu Tuhan sehati. Panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Saudara kami akan berpisah, kami akan beristirahat malam. Tuhan kiranya menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, salam sehat. Amin.